Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku kelas 3 yang saleh-saleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sudah siap kita belajar hari ini? Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 3 yang soleh-soleha, hari ini Rabu 2 September 2020 kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 1, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Tahukah kamu bahwa tanaman baik untuk kesehatan, lingkungan, dan bumi? Merawat tanaman adalah hal yang baik. Di rumah pasti ada tanaman, bukan? Jika tidak ada, cobalah untuk memulai menanam tanaman sederhana di area rumahmu. Jika sudah, rawatlah dengan baik. Tanaman baik untuk mengurangi polusi udara, juga membuat lingkungan terasa lebih asri. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika merawat tanaman. 1. Tanah yang subur. 2. Letakkan tanaman di tempat terbuka dan mendapat cukup sinar matahari. 3. Siramilah tanaman setiap pagi dan sore. 4. Berilah pupuk secara rutin. Dan yang kelima, bersihkan hama dan gulma yang ada dalam tanaman tersebut. Di sekolah, Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis lurus ke kanan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ada sebuah garis bilangan dimulai dari angka 0, S, 2, I, 4, R, 6, 7, I, 9, H secara berurutan. Sehingga huruf S adalah angka 1, betul. Huruf I adalah angka 3. Huruf R adalah angka 5, betul. Huruf I adalah angka 8. Dan huruf H adalah angka 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Ayo. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2.
penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contoh, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan, sehingga dapat digambarkan seperti contoh di bawah ini. Dan dapat dituliskan dengan bilangan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh yang lain, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Amati gambar di bawah ini. Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Yang selanjutnya, karya dekoratif. Karya dekoratif adalah karya yang memiliki corak yang biasanya berfungsi sebagai dekorasi. Karya dekoratif yang sering dipakai antara lain bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang digayakan agar lebih indah. Hiasan tepi dalam karya dekoratif dinamakan ornamen. Contoh karya dekoratif seperti batik. Ayo berkreasi. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Pembelajaran yang kedua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi antara kewajiban dan hak harus mengutamakan hak. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya bergantung dari perannya di dalam keluarga. Kewajiban anggota keluarga. Ayah, kewajibannya adalah melindungi anggota keluarga. Ayah juga berkewajiban mencari nafkah. Ibu berkewajiban mengurus rumah atau memasak. Kewajiban ibu yang lain adalah merawat anak. Selain itu, ibu juga berkewajiban membersihkan rumah. Anak juga memiliki kewajiban, antara lain 1. Membantu orang tua. 2. Belajar. 3. Menghormati orang tua. Sekarang, ayo mencoba melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Simaklah video berikut ini. Lakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa di video dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Di pembelajaran yang ketiga,
Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.